Loli. Sehat juga dong Kak pastinya. Sebelum kita sapa adik-adik kita di rumah, kita mau sapa abang yang pemusik yang selalu menemani kita nih Kak. Iya. Pertama dari abang Evan. Halo Bang. Apa kabar Bang? Sekarang juga ada abang Anto. Apa kabar Anto? Baik Kak. Oke, nah Kak, Sekarang kita sapa adik-adik yang di rumah ya Kak. oke. Kita mau tanya kabarnya. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis. Amin. Laskar Kristus? Yes, Yes, yes. ternyata semangat juga ya Kak. Ya, kan kita di bulan yang baru Kak, jadi mesti semangat terus. Oh iya ya, ini di bulan yang baru. Iya. Semangat baru gitu ya Kak. Tapi kan kita mau mulai ibadah kita nih Kak. Ya, Tapi sebelumnya kita harus siapin apa aja sih Kak? yang pertama kita harus siapin hati yang mau dengar-dengaran firman Tuhan. Ya, terus apa lagi Kak? Yang kedua harus bawa Alkitab, harus siapkan Alkitabnya. Sama buku catatan ya Kak untuk Sama menulis. buku catatan. Yang Terus ketiga apa lagi Kak? harus ada persembahan nanti nih. Iya. Jangan nanti, aduh bentar dulu. Gitu. Dilipat yang rapi ya Kak persembahannya. Benar Kak. Ada lagi nggak nih Kak? Udah sih Kak. Udah ya. Sekarang kita mau memuji Tuhan supaya lebih semangat lagi kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yeay. Kita mau sapa Tuhan Yesus, kita mau katakan I love you Jesus. Ayo Bang. Semuanya tepuk tangan. Ya, belum panas nih Kak. Adik-adik udah semangat belum nih? Belum ya? Mau lagu lagi kita nyanyiin lagi ya? Ayo dong Kak. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita mau datang ke bait Tuhan, kita mau nyanyi lagu Datanglah ke Baitnya. Oke. Ayo berdiri ya. Iya dong. Ayo Bang. Semangat ya adik-adik. Datanglah ke Baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kan Ya adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan berikan bagi kami saat ini ya Bapak. Kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami supaya kami dapat fokus
Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik boleh duduk. Boleh duduk. Tapi meskipun duduk, harus tetap semangat ya kan nyanyinya? Iya, harus tetap semangat. Ini kan sih hari baru, bulan baru. Iya. Ya, benar ya Kak. Kita mau kembali memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu apa Kak Mela? Satukanlah hati kami. Ayo Bang. Semuanya tepuk tangan sambil senyum. Ya, kita mau sesudah ini kita mau dengarkan hukum Taurat. Ya, kalau di rumah kan kita udah dengar-dengaran nih Kak sama mama papa. Iya. Nah, sekarang kita mau dengar-dengaran dengan hukum Taurat Tuhan. Iya. Untuk minggu ini yang keberapa Kak? Kita mau dengarkan lagi hukum Taurat nomor 1 dan nomor 2 nih Kak. Berarti Kak Melan mulai duluan ya dari hukum Taurat yang pertama. Kak Uli akan menyusul ke hukum Taurat yang kedua. Benar Kak. Nah, kita mau buka dulu hukum Taurat pertama itu Kakak bacakan ya. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Kak, hukum Taurat itu ada berapa sih Kak? Ada 10 nih Kak. Nanti tiap minggu Kamila salah lagi ya kan? Ada 10 Kak, dan semuanya itu harus dihafal dan dilakukan Kak. Dilakukan. Tapi supaya kita kuat untuk melakukan firman Tuhan, kita butuh Tuhan Yesus. Iya, kita butuh tetap berdoa dan minta Tuhan Yesus kasih Roh Kudus. Iya, supaya kita kuat ya Kak. Benar. Nah, kita akan bernyanyi lagu dari buku ND nomor 763, Molo Yesus Dongani. Ini bahasa Batak ya Kak ya? Iya, ada juga nih Kak bahasa Indonesianya. Jadi kita nyanyi bahasa Batak, habis itu bahasa Indonesia. Oh iya. iya. Karena kita orang Batak Harus tahu bahasa Batak, lagu Batak ya. Benar. Buku ND. Ya. Ayo Bang. Ayo Bang. Yesus
Alkitab kita, Kak? Oh, tadi kan udah dikasih tahu nih Kak, adik-adik dibuka Alkitabnya. Mana Ya, udah tadi? disiapin Ayo, dari awal ibadah ya, Kak? Iya. Sekarang kita mau buka kitab Amsal 15 ayat 13. Amsal itu ada di Perjanjian Lama. Ya, deket-deket Mazmur ya Kak ya. Ya, kita kasih adik-adik waktu 3 detik buat cari ya. Putar gitu Sama-sama. 1, 2, 3. Udah dapat semua adik-adik? Wah, udah kita semua tuh. Hebat. Sekarang kita mau baca dari kitabnya dulu ya, Kak. Benar. Bersama-sama. 1, 2, 3. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Berarti kita harus selalu bersuka cita, Kak. Iya. Supaya muka kita juga berseri-seri. Berseri-seri. Dan kalau misalnya bersedih ternyata nggak ada gunanya ya Kak ya. Iya, kita harus ikut Tuhan, Kak, supaya kita selalu bahagia. Benar. Sekarang kita mau nyanyi lagu Aku Mau Ikut Tuhan. Ayo, Bang. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena usaha, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut ikutan. Bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, Iya, Kak. Sekarang kita mau lihat video ayat hafal dari adik-adik. Oh, ayat hafalan ya Kak? Iya, yang Masih episode ya? tadi, Kak. Oh iya, yang episode tadi adik-adik hafalin terus dikirim ke kita ya Kak? Iya, sekarang kita mau lihat videonya sama-sama ya, Kak. Oke. Silakan. Saya Taurus ayat hafalan Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amin. Perkenalkan, nama saya Sabunda Rebeka Uli Simamura. Hari ini saya ingin menghafal ayat hafalan dari Amsal 15 ayat 13 yang berbunyi, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Terima kasih. Horas, Shalom, Amang Inang, kakak sekolah minggu, dan teman-teman yang terkasih. Nama saya Jordan Rafael Panjaitan dan nama saya Jaden Labana Boru Panjaitan. Kami akan membacakan ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 13 yang berbunyi, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bagus banget ya Kak. Iya, seneng banget ya, Kak, adik-adik tetap menghafal firman Tuhan meskipun beribadah dari rumah. Benar.
Benar, tapi tetap ya adik-adik sudah menghafalkan harus tetap dilakukan. Iya, nah supaya lebih banyak lagi nih Kak yang kirim, kita ulang sekali lagi yuk ayatnya. Ayo Kak. Dari kitabnya ya Kak. 1, 2, 3. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, gimana sih Kak caranya Kak kalau misalnya adik-adik mau tampil di YouTube-nya Sekolah Minggu? Nah, caranya itu gampang banget nih Kak. Yang pertama, pasti hafalin dulu Ayatnya ya Kak. Hafalin dulu ayatnya, habis itu minta mama atau papa untuk rekam. Boleh dari handphone kan, sekarang gampang Kak. Iya. Nah, sesudah direkam, dikirimkan ke guru-guru Sekolah Minggu, bisa lewat WA grup juga, langsung ke gurunya atau guru kelasnya atau guru yang dikenal. Siapa aja boleh ya Kak? Siapa aja boleh. Tapi jangan lama-lama Kak. Oh iya, karena emang harus diedit dulu. Iya, ditunggu paling lambat hari apa Kak Mela? Hari Rabu setiap minggunya jam 7 malam. Ditunggu ya adik-adik, yuk kirim yang banyak. Ya, yuk. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Kak. Ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagunya, kita Mempersiapkan hati kita. Kita siapkan hati kita ya. Saat ini saat indah. Oke. Ayo Bang, adik-adik kita berdoa semuanya. Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus, yes. Nah, udah semangat belum dengerin kakak cerita? Coba siapa yang mau mendengarkan kakak Naomi cerita? Tunjuk tangan. Oke, sudah siap semuanya ya? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, nggak boleh ada yang ngintip-ngintip lagi. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menjaga kami, menemani kami, dan memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih kami sudah bisa beribadah online sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa dengar-dengaran, supaya kami bisa konsentrasi dengan baik ya Tuhan Yesus, bimbing sertai kami senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Nah, oke, nggak boleh jalan-jalan lagi ya kalau kakak sudah cerita ya. Minggu ini kakak cerita dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Nah, adik-adik yang sudah bisa baca boleh dibuka Alkitabnya. Ya, Alkitabnya boleh dibuka. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Judulnya yaitu Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Nah, ceritanya seperti ini adik-adik.
ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, adik-adik, banyak sekali orang-orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Ya, mereka mengikuti Tuhan Yesus kemana Tuhan Yesus pergi. Nah, di tepi jalan adik-adik, ya ada 2 orang buta, ya mereka berteriak-teriak, Tuhan anak Daud, kasihani kami. Tuhan anak Daud, kasihani kami. Nah, tapi adik-adik, orang-orang banyak ini nggak suka dengan kedua orang buta tadi. Mereka bilang, jangan berisik, kenapa sih kalian teriak-teriak seperti itu adik-adik? Mereka bukannya menolong, tapi mereka malah memarahi kedua orang buta tadi. Tapi kedua orang buta tadi tetap semangat terus berteriak-teriak, Tuhan anak Daud, Tuhan anak Daud, kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kencang adik-adik, mereka terus berteriak-teriak. Nah, akhirnya Tuhan Yesus mendengar dan menyamperin nih kedua orang buta tadi. Disamperin nih sama Tuhan Yesus adik-adik. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada kedua orang buta tersebut, Tuhan Yesus bilang begini, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya, terus kedua orang buta ini bilang, Tuhan kasihani kami ingin melihat, ya supaya mata kami dapat melihat Tuhan Yesus seperti itu. Nah, akhirnya adik-adik, karena Tuhan Yesus orang baik, Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus sayang sama mereka berdua. Tuhan Yesus berdoa, ya berdoa, dan akhirnya apa adik-adik? Kedua orang tersebut dapat melihat kembali. Nah, kedua orang buta tadi jadi senang nih, mereka bisa melihat, mereka bersuka cita, mereka bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Coba adik-adik, kalau seandainya adik-adik punya teman ya yang punya kekurangan atau misalnya bertemu dengan kedua orang buta tadi, bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik tidak mau berteman dengan mereka? Apakah adik-adik akan sana jangan deket-deket aku gitu? Ya, gimana adik-adik? Jangan ya, tidak boleh. Kita semua harus saling mengasihi. Seperti tadi Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus bukannya nyuruh kedua orang buta tadi itu sana berisik kamu ngapain, enggak kan? Tapi mereka berdua disamperin sama Tuhan Yesus, ditanyain apa yang harus aku perbuat bagi kamu, seperti itu adik-adik. Nah, coba ke kalian ya, coba mata mana ya, nih ya, coba kita tutup mata kalian. Nah, kalau kita tutup mata kita ya, seperti kedua orang buta tadi, bisa nggak kita lihat? Coba, wah semuanya gelap. Adik-adik mana ya? Jangan ke sana, terantuk. Jangan ke sebelah sana, terantuk. Gak bisa lihat siapa-siapa. Enak nggak adik-adik? Enggak kan? Kasihan kan? Nah adik-adik, di sini kakak mau mengajarkan kepada adik-adik, ketika kita punya teman yang berkekurangan, kita nggak boleh apa? Tidak boleh membeda-bedakan. Kita tidak boleh menghina. Kita harus membantu dan menolong mereka. Pokoknya adik-adik, semuanya harus ditemanin. Nggak boleh ada perbedaan apapun. Ya. Terus yang kedua, pembelajaran kita hari ini apa? Nah, benar. Ketika adik-adik sedang punya masalah, ketika adik-adik sedang sakit, ya, atau misalnya mama papa adik-adik sakit, ya, atau siapapun tulang atau apapun kalian punya masalah. Nah, seperti kedua orang buta tadi, adik-adik, mereka percaya sama Tuhan, mereka berserah sama Tuhan, ya, mereka minta pertolongan, mereka minta supaya mata mereka bisa melihat lagi, sama kayak adik-adik. Nah, ketika adik-adik sedang sakit, ketika adik-adik punya masalah, adik-adik harus berserah sama Tuhan ya. Jangan lupa berdoa, minta penyembuhan dari Tuhan ya. Adik-adik harus rajin berdoa, oke? Harus percaya sama Tuhan Yesus ya. Tuhan pasti akan menyembuhkan sakit apapun kita ya. Tuhan akan memberikan pertolongan untuk kita. Maka adik-adik ya, adik-adik sekolah minggu, pokoknya kakak ingatkan sekali lagi adik-adik ya,
jangan pernah lupa untuk berdoa sama Tuhan. Oke? Terus yang kedua, yang tadi kakak bilang apa? Jangan membeda-bedakan, ya, harus berteman dengan siapa saja, ya, harus saling tolong menolong, ya, harus saling mengasihi. Oke? Nah, adik-adik, segitu aja ya cerita kakak untuk hari ini. Jangan lupa ya adik-adik ya, tetap selalu semangat walaupun masih pandemi seperti ini, kalian harus rajin beribadah ya. Kita berdoa sama-sama, semoga nantinya kita bisa berkumpul bersama lagi di gereja. Oke? Kalau begitu, kita tutup ibadah kita hari ini ya. Kita tutup firman Tuhan kita pada hari ini dengan berdoa. Coba semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Berkati kami ya Tuhan agar kami menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran terhadap orang tua kami, dan kami tetap senantiasa berserah kepada Engkau ya Tuhan. Berkati kami dan kiranya Engkau menyembuhkan kami yang sedang sakit, kiranya Kau pulihkan ya Tuhan. Berkati kedua orang tua kami agar mereka sehat, panjang umur, bertambah berkat dan rezekinya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang baik, berkati ya Tuhan supaya kelak kami bisa beribadah lagi bersama-sama di gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke adik-adik. Dah. Amin. Ya, kita sudah diberkati Kak oleh firman Tuhan hari ini. Iya, jadi kita sudah dengarkan firman Tuhan, berarti kita sudah mau minta juga Tuhan menguatkan kita lewat Roh Kudus agar memampukan kita menjalankan seperti yang Tuhan sudah sampaikan di firman-Nya. Iya. Sebagai rasa syukur kita nih Kak, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, Kita mau mengumpulkan persembahan. tadi adik-adik udah siapkan ya. Coba lihat-lihat lagi. Udah siap? Oke, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Pasu-pasu kami oh Tuhan. Iya Bang? Baik Bang. Semuanya tepuk tangan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat
dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita udah selesai, Kak. Tapi adik-adik jangan bubar dulu. Kenapa nih, Kak? Karena seperti biasa walaupun kita mau ngerayain ulang tahun. Yeay, ulang tahun. Bukan cuma teman-teman kita, tapi juga guru sekolah minggu di bulan April. Oh, gitu ya, Kak ya. Siapa yang ulang tahunnya bulan April? Ayo. Wah, banyak yang tunjuk tangan nih, Kak, di rumah. Oke, kita mulai dulu. Ya, tapi kita udah yang bangkit berdiri ya. Kita mulai ulang tahun teman-teman kita dan guru sekolah minggu. Kita bernyanyi lagu Selamat Ulang Tahun. Ayo, Bang. Semuanya tepuk tangan. Agar kau tetap setia.
dan abang mewakili keluarga besar Sekolah Minggu mengucapkan Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kan ini hari yang spesial nih Kak. Gak lengkap dong tanpa hadiah pastinya. Oh, ada hadiahnya nih Kak? Ada dong. Wah, gimana nih Kak? Supaya dapat hadiahnya nih. Tenang Kak, Kak Melan yang akan memimpin kita dalam doa. Kita akan kasih hadiah doa buat adik-adik dan juga guru sekolah minggu yang berulang tahun. Oh, jadi dapatnya dari Tuhan Yesus langsung ya? Iya, berkatnya ya Kak. Ya, dan kita mau berdoa bersama. Ayo semuanya dilipat tangannya, kepalanya ditundukkan, matanya ditutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Bapa pencipta langit dan bumi. Terima kasih untuk ulang tahun adik-adik sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu pada bulan April tahun ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan panjang umur dan juga kesehatan dan juga hari-hari yang baru buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati teman-teman kami yang berulang tahun, biar mereka lebih dekat pada Tuhan Yesus, lebih sayang pada Tuhan Yesus, makin menjadi anak-anak yang baik, yang suka dengar-dengaran firman Tuhan, yang patuh kepada orang tua, rajin, dan juga berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan juga Roh Kudus agar adik-adik dan juga guru-guru sekolah minggu yang ulang tahun bisa mengisi tahun-tahunnya yang akan datang dengan karya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya adik-adik boleh duduk. Nah, sebelum berpisah dengan adik-adik nih Kak, kita ada pengumuman penting. Wah, penting apa nih Kak? Ya, jadi adik-adik setiap minggu harus rajin beribadah sekolah minggu karena 2 minggu lagi ada acara yang spesial pastinya. Apa itu Kak? Kasih tahu nggak ya? Pada mau tahu nggak adik-adik? Mau ya? Kita akan merayakan perhelatan sekolah minggu. Iya, jadi pastikan adik-adik tetap beribadah setiap minggunya. Oke. Kita mau ucapkan pisah dengan adik-adik Kak. Oke, kita bertemu minggu depan lagi dengan ibadah online. Untuk saat ini kita sampaikan terima kasih dan Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat, enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke? Nah teman-teman, jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.